Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dan kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fafina Nurrahma, absen 8. Perkenalkan, nama saya Naira Nisrina, absen 18. Saya Rosa Tukul, absen 20. Saya Nur Syafika dari absen 28. Saya Sahir Binti Natasha, absen 29. Oke, jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu pengusaha kebun mini, yaitu di Singosari, itu yang dipanggil sebutan Ayah. Jadi kami selepas ini kami akan mewawancarainya dan akan menanyakan tentang kebun mini di sini. Pertanyaan yang pertama, kapan kebun mini didirikan? 2020 pertengahan bulan 8 ya. Oh ya. Jadi kita ngawali untuk kita mulai rombak dari tanaman tebu, kita coba ke ranah kebun, kemudian akhirnya kita rombak lagi ke ranah wisata dan edukasi. Ya, itu salah satunya jawabannya Ayah gitu ya. Di sini ada itu visi misi dari kebun mini ini. Pasti visi misi kita salah satu mensejahterakan anggota, tapi tanpa meninggalkan unsur masyarakat nanti yang berkompeten di dalam kebun mini. Dan sebagian akan kita perbantukan lewat bantuan sosial ya. Untuk apa? Kegiatan masyarakat meliputi masyarakat Randuagung, khususnya umumnya tidak terhitung. Apakah ada ancaman dalam menjalani usaha kebun mini? Pasti bukan ancaman, tapi sandungan-sandungan ya. Kalau ancaman nanti salah. Ya, sandungan-sandungan untuk kita ke depan itu mentargetkan suatu hal atau produk baru yang di situ tidak dikenal masyarakat, kita kenalkan, kemudian kita bawa ranah masyarakat ikut serta di dalamnya secara otomatis ya. Di situ itu pasti ada hantaman, sandungan ya. Banyak hal yang di situ termasuk kita bersama ini bisa menanggulangi sementara ini untuk kedepannya lebih baik dari masyarakat Randuagung khususnya ya. Umum pada artian di situ masyarakat umum wilayahnya gitu. Apa saja yang menjadi kelemahan untuk kebun mini? Sebenarnya bukan kelemahan, tapi progres kita yang di sini jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dengan person ala kadarnya. Maksudnya ala kadarnya seperti apa? Person itu tidak menguasai apa yang di dalam situ itu akan kita buat ranah. Akhirnya kita terhambatnya karena itu. Yang kedua, ya, salah satunya karena lahan yang dulunya ditanami tebu selama 32 tahun. Ya, akhirnya kita rombak untuk menjadi suatu kebun yang di situ itu simbiosis. Secara otomatis tanah di sini kadar haranya juga sudah rendah, asamnya tinggi untuk tanaman. Secara otomatis untuk tanaman apalagi batang keras sulit untuk bisa berkembang. Mungkin salah satunya di situ. Sejauh ini apakah ada kendala yang terjadi dalam menjalani kebun mini? Banyak kendala, banyak. Salah satunya saya jelaskan aja dari faktor tanah tadi, kendala. Dari faktor masyarakat, dari faktor anggota paguyuban, dari faktor desa, dari faktor kecamatan, dari faktor kabupaten dan instansi terkait yang berhubungan dengan apa? Edukasi wisata umum. Ya. Dan kita merambahnya di situ itu bebarengan. Karena kita di sini ini memprogramkan program itu bukan hanya wisata saja. Wisata nuansa edukasi ya. Wisata edukasi dari hewan ternak yang di situ rumen kecil sampai rumen besar. Ya, di situ salah satunya. Kemudian perikanan ya. Perikanan sudah, tanaman batang keras, tanaman batang basah, tanaman berkambium besar, tanaman batang lunak. Itu kita masuk di dalam ranah kebun mini. Ya, ini yang membuat
ada suatu hal yang kesulitan-kesulitan yang berdampak, kita itu harus banyak belajar dan banyak menghimpun adik-adik kita yang mempunyai ya pemikiran, sepemahaman ya. Di situ ke depan membawa ranah lebih baik dalam konteks Kebun Wini ke depan menjadi mercusuarnya Randu Agung yang berdampak secara langsung kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat bisa merasakan apa sih sebenarnya Kebun Wini ini, keberadaannya seperti apa ya. Nah itu nanti akan bisa dirasakan masyarakat dengan hal-hal tadi yang di depan dijelaskan ya, sandungan, hantaman ya, demo segala macam, karena tidak memahami tentang sebab dan akibat adanya Kebun Wini. Itu salah satunya begitu ya. Apa tujuan Kebun Wini ini didirikan? Seperti tadi yang hampir dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, sebenarnya tujuan awal kita adalah bagaimana masyarakat ini mendapat manfaat daripada Kebun Wini ini, khususnya menengah orang-orang yang dalam ekonomi menengah ke bawah. Nah itu salah satu tujuan utama kenapa didirikannya Kebun Wini ini. Dan seiring berjalannya waktu memang di sini berkembang dari sebuah tanaman saja sekarang menjadi sebuah tempat yang untuk nuansa wisata edukasi. Berapa keuntungan yang didapatkan Kebun Wini perharinya? Per hari kita kalau weekend itu rata-rata omset yang kita dapatkan dari seluruh penjualan di sini antara 5 sampai 10 juta untuk weekend, dan itu fluktuatif ya, artinya weekend itu kan ada memang orang-orang yang dari luar Randu Agung maupun dari dalam Randu Agung. Apa keunggulan dari Kebun Wini ini? Salah satu keunggulan dari Kebun Wini ini memang dari sisi edukasinya, kita memberikan pelatihan kepada anak-anak yang memang sedang belajar menanam seperti itu. Dan juga ketika ada tema-tema dari sekolah itu biasanya mereka menempati tempat ini untuk belajar gitu. Itu di dalam keunggulan untuk edukasinya. Dan nantinya edukasi ini juga akan berkembang ke hewan peliharaan seperti kambing dan juga nanti sapi atau hewan ternak yang lainnya. Nah itu salah satu keunggulan untuk wisata edukasinya. Keunggulan yang lain di sini memang tempatnya itu asri ya, masih jauh dari perkotaan dan juga jalan raya, sehingga banyak orang yang refreshing atau mencari tempat liburan yang dekat dengan sawah persawahan seperti ini ya. Apa promosi yang dilakukan untuk mempromosikan Kebun Wini ini? Kami promosi melalui sosial media, dan di sini ada beberapa tim yang memang khusus mempromosikan melalui sosial media. Salah satu sosial media yang kami punya yakni Instagram dan juga Facebook. Kalau yang sering kita upload itu memang melalui Facebook. Selain promosi di sosial media, kami juga memberikan promosi di sekolah-sekolah. Salah satunya memang kita di sini kan wisata edukasi. Jadi bagaimana sekolah-sekolah itu juga kita memberikan promo ketika mereka belajar ke sini. Dan juga itu pasti nanti akan berkembang dari omongan satu ke omongan yang lain, itu menjadi salah satu promosi kami. Berapa jumlah karyawan yang bekerja di Kebun Wini? Sampai saat ini karyawan ini ada beberapa Ya kalau karyawan mungkin ada beberapa faktor yang mendukungnya. Salah satunya masalah pertanian, perikanan, jelaskan aja. Ya, ini kita ada beberapa orang yang kita bagi dalam tiap koordinator. Itu salah satunya ada di sini ada perikanan, pertanian, terus wisata edukasi, dan juga ada beberapa pedagang di sini koordinatornya. Kalau kira-kira pedagang karyawan yang saat ini yang aktif kurang lebih 20 orang yang aktif. Apa saja tugas yang diberikan kepada karyawan Kebun Wini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, tugas masing-masing karyawan itu berbeda-beda. Masing-masing membawai koordinator masing-masing dan juga bertanggung jawab atas tugasnya. Memang di sini kurang lebih ada 14 atau lebih dari 14
item yang semuanya harus kita bagi koordinatornya. Salah satunya memang melalui di jalan utama itu seperti loket, parkir, dan juga ada koordinator pedagang. Tadi saya sampaikan koordinator perikanan, perkebunan, pertanian. Nanti juga ada koordinator untuk hewan ternak. Nah itu semuanya nanti pasti akan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja yang baru yang memang kami pilih itu dari ekonomi yang menengah ke bawah, sehingga mereka dapat merasakan peningkatan ekonomi di Desa Lembah khususnya Karanghijau.